Bayangkan bagaimana rasanya tumbuh menjadi seorang wanita cantik nan kaya raya dari keluarga terpandang. Saat semua yang diinginkan dapat terwujud dengan mudah, namun ternyata dongeng manis ini terhenti begitu saja hanya karena cinta yang tidak direstui. Inilah kisah tentang Blanche Money, seorang sosialita dari keluarga kelas menengah yang terkurung selama 25 tahun hanya karena jatuh cinta. Blanche Money lahir pada 1 Maret 1849 di Poitiers, Prancis. Ia tumbuh di keluarga borjuis yang sangat dihormati oleh kalangan bangsawan Poitiers. Blanche tinggal bersama dengan saudara laki-lakinya, Marcel serta orang tuanya Charles Emile dan Madame Louise Money. Blanche digambarkan sebagai seorang gadis yang sangat ramah cantik, lembut dan baik hati. Karena kecantikannya ini, banyak pria yang ingin menikahinya. Tentu saja, sang ibu, Madame Louise Money, hanya ingin agar anaknya menikah dengan pria kaya raya, yang setidaknya berada di kelas yang setara dengan keluarga mereka. Jatuh cinta dengan pengacara miskin. Meski menarik perhatian banyak pria kaya karena kecantikannya, Blanche Money ternyata sudah mempunyai tambatan hati tersendiri. Di usia 25 tahun, pada tahun 1874, Blanche ingin menikahi seorang pengacara yang usianya lebih tua. Tentu saja, sang ibu tidak menyukainya. Menurutnya, putrinya tidak boleh menikah dengan pengacara miskin. Madame Money berulang kali mencoba mengubah pikiran Blanche. Itu semua sia-sia karena Blanche tetap bertekad untuk menikahi pria yang amat dicintai itu. Namun, tentu tak ada yang menyangka kalau sang ibu ternyata sampai melakukan hal-hal di luar kemanusiaan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Sang ibu mengunci Blanche di sebuah ruangan kecil yang gelap di loteng rumah mereka. Di sini, Blanche disekap selama 25 tahun. Blanche pun kemudian dikenal di Prancis sebagai La Sequestrie de Poitiers atau The Confined Women of Poitiers, yaitu seorang wanita terkurung dari Poitiers, karena kisahnya yang diam-diam dikurung di sebuah ruangan kecil oleh ibunya selama 25 tahun. Surat misterius yang mengungkap penemuan Blanche Money. Suatu hari di Mei 1901, Jaksa Agung Paris menerima sebuah surat yang aneh. Surat itu menceritakan tentang adanya keluarga terpandang di kota Poitiers yang menyimpan sebuah rahasia kotor. Isi surat itu berkata, "Tuan Jaksa Agung, saya merasa terhormat untuk memberitahu Anda tentang kejadian yang sangat serius. Saya berbicara tentang seorang perawan tua yang dikurung di rumah Madame Money, setengah kelaparan dan hidup dengan tandu yang busuk selama 25 tahun terakhir, dengan kata lain, dalam kotorannya sendiri." Catatan itu ditulis tangan dan tidak ditandatangani. Meski surat itu terdengar aneh dan mencurigakan, bisa saja merupakan buah keisengan seseorang, tetapi Jaksa Agung sangat terganggu dengan isi suratnya. Ia pun memutuskan untuk segera menyelidiki apa yang surat itu tuliskan. Ia mengirim kelompok polisi ke rumah keluarga Money. Para polisi ini tentu awalnya merasa ragu-ragu. Bagaimana tidak? Money adalah keluarga kaya raya dengan reputasi yang bersih. Nyonya Money juga populer sebagai warga menengah Paris yang murah hati. Ia bahkan juga telah menerima penghargaan atas sumbangannya untuk sebuah komunitas di kota itu. Anak laki-lakinya, Marcel, dikenal pintar di sekolah dan kini bekerja sebagai pengacara yang terhormat. Keluarga Money juga mempunyai seorang putri yang terkenal kecantikannya, bernama Blanche. Banyak dari teman-teman Blanche menggambarkan sosoknya sebagai pribadi yang baik hati dan sangat lembut. Sayangnya, sosialita muda ini tiba-tiba saja menghilang di usia 25 tahun saat para pelamar kelas atas mulai berdatangan untuk meminangnya. Nyonya Money dan Marcel dikabarkan memalsukan kematian Blanche untuk menghindari berbagai pertanyaan. Sanak saudara dan sebagian tetangga pun bahkan tidak curiga dengan sandiwara mereka, karena keduanya tampak sangat berduka. Setelahnya, tidak ada yang terlalu memikirkan keberadaan Blanche lagi.
Semua orang kembali sibuk dengan aktivitasnya dan keluarga Moni menjalani kehidupan mereka seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Yang menjadi misteri dalam kisah ini, tidak pernah benar-benar terungkap siapa yang menulis surat kaleng itu kepada Jaksa Agung. Menurut desas-desus, surat ini berasal dari seorang pelayan yang membocorkan keberadaan Blanche kepada pacarnya. Karena rasa iba, ia pun langsung menghubungi Jaksa Agung. Ada juga yang menduga jika surat itu dikirimkan oleh saudara laki-laki Blanche, Marcel. Marcel mungkin berpikir jika ibunya suatu saat meninggal dunia, maka ialah yang akan bertanggung jawab mengurus Blanche. Blanche Moni akhirnya ditemukan. Meskipun Blanche diyakini telah meninggal, polisi setempat memutuskan untuk tetap melakukan penyelidikan dan mengunjungi rumah Nyonya Moni. Awalnya, polisi tidak menemukan keanehan apapun saat melakukan pencarian di rumah keluarga Moni. Namun, mereka kemudian menyadari ada yang janggal saat mencium bau busuk yang amat menyengat. Bau busuk ini kemungkinan datang dari salah satu kamar di lantai atas. Saat diselidiki lebih lanjut, mereka curiga dengan keberadaan sebuah pintu yang berada dalam keadaan digembok. Polisi pun terpaksa membobol kunci dan masuk ke dalam ruangan. Begitu pintu terbuka, mereka benar-benar terkejut dengan apa yang mereka temukan di dalamnya. Ruangan itu tampak gelap gulita. Satu-satunya jendela yang ada di ruangan itu tertutup rapat dan tersembunyi di balik gorden tebal. Kamar itu memiliki bau busuk yang luar biasa. Petugas berupaya membuka jendela dengan susah payah karena tertutupi dengan gorden tua berwarna gelap yang dipenuhi debu yang tebal. Untuk membuka daun jendela itu pun, polisi harus melepas engselnya terlebih dahulu. Begitu cahaya memasuki ruangan, mereka melihat seorang wanita berbaring di tempat tidur yang kepala dan tubuhnya tertutupi dengan selimut yang sangat kotor dan menjijikan. Tak ada yang menduga sebelumnya, wanita itulah yang dikenal sebagai Mademoiselle Blanche Moni. Kondisi Blanche Moni sangat mengenaskan. Saat ditemukan, Blanche Moni berbaring telanjang bulat di atas kasur yang kotor dalam keadaan dirantai. Area sekelilingnya sudah dipenuhi semacam kerak yang berasal dari kotorannya sendiri, potongan daging, sayuran, ikan, dan roti busuk. Ada juga tikus dan serangga yang berlarian melintasi tempat tidur Mademoiselle Moni. Ruangan itu mempunyai udara yang sangat buruk dan sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Saat petugas polisi berhasil membuka jendela, sejatinya itu adalah pertama kalinya Blanche Moni melihat matahari kembali usai lebih dari 2 dekade. Blanche dalam keadaan telanjang bulat dan dirantai ke tempat tidurnya sejak saat ia dikabarkan menghilang secara misterius 25 tahun yang lalu. Ia bahkan tidak bisa bangun untuk buang air kecil. Dari seorang wanita cantik, Blanche saat itu telah berubah menjadi sesosok wanita parubaya dengan kondisi yang mengenaskan. Ia ditutupi oleh kotorannya sendiri dan dikelilingi oleh kutu dari sisa-sisa kotoran yang membusuk. Di tembok kamarnya terdapat sebuah tulisan, Liberté, yaitu, bebas, yang mungkin menjadi gambaran impian Blanche sepanjang hidupnya. Dengan cepat, polisi menutupi Blanche yang telanjang dan ketakutan, lalu membawanya ke rumah sakit Hotel Dieu Hospital. Saat ditemukan, Blanche dalam keadaan sangat kurus dengan berat badan hanya 25 kg. Karena tidak terkena sinar matahari selama beberapa dekade, ia tampak gemetar ketakutan saat dibawa keluar dan terkena sinar matahari. Meskipun Blanche mengalami kekurangan gizi yang mengerikan, staf rumah sakit melaporkan bahwa mereka cukup jelas mendengar saat Blanche mengatakan, betapa indahnya saat menghirup udara segar lagi. Perlahan-lahan, ia mulai menceritakan penderitaannya, sementara ibu dan kakaknya ditahan. Dikurung karena jatuh cinta. 25 tahun sebelum ditemukan, Blanche telah menemukan pria pilihan hatinya. Sayangnya, pria itu bukan aristokrat muda kaya yang sesuai standar keluarga Moni. Di mata keluarga Moni, pria itu hanyalah seorang pengacara miskin yang usianya jauh lebih tua, dan sudah memiliki anak dari kekasih sebelumnya. Sang ibu bersikeras agar Blanche memilih calon suami lain yang lebih cocok dengan standar keluarganya. Namun, Blanche menolak. Bahkan Blanche bertekad untuk kawin lari bersama pria pilihannya. Sebagai pembalasan, Nyonya Moni mengunci putrinya di kamar kecil hingga Blanche mau menuruti keinginannya. Tahun terus berjalan, namun Blanche terus menolak untuk menyerah. Bahkan setelah ia mengetahui bahwa kekasihnya telah meninggal, ia tetap dikurung di kamarnya.
Bukan hanya menjauhkan Blanche dari pandangan publik, Madame Moni mengunci Blanche di ruangan gelap dengan jendela tertutup. Wanita malang ini tidak berinteraksi dengan orang lain, kecuali ibu, saudara laki-lakinya, dan sesekali pelayan yang akan melempar sisa-sisa makanan kepadanya. Keluarganya membiarkan Blanche telanjang dan jarang diberi makan. Pelayan rumah tangga keluarga ini beberapa kali mendengar suara protes dan jeritan memilukan dari kamar tempat Blanche dikurung. Apa yang telah aku lakukan sampai dikurung? Aku tidak pantas menerima siksaan mengerikan ini. Kalau begitu, Tuhan tidak pernah ada, karena membiarkan makhluk-makhluknya menderita dengan cara ini? Dan tidak ada yang datang untuk menyelamatkan aku. Begitu teriak Blanche. Di setengah hidupnya, Blanche hanya berbaring di tempat tidurnya. Tempat ini sekaligus merupakan tempat di mana ia makan, buang air kecil, dan buang air besar. Perlahan, Blanche menjadi semakin kekurangan gizi. Kotoran semakin menumpuk di sekelilingnya, dan ini membuatnya dikelilingi banyak tikus, serangga dan kutu. Dalam 25 tahun tersebut, tak seorang pun yang mau membantunya. Baik itu saudara lelakinya maupun pelayan keluarga. Dalam investigasi polisi, mereka hanya mengaku bahwa mereka terlalu takut pada Nyonya Moni dan tidak berani mengambil resiko. Meski sang ibu tidak pernah melakukan pemukulan atau penyiksaan sejenis, namun 25 tahun dalam kurungan isolasi berdampak buruk pada kualitas mental dan psikologi Blanche. Saat pihak berwenang menyelamatkannya, Blanche berada dalam situasi yang memprihatinkan. Ia tidak bisa berbicara dengan benar dan seperti orang mengigau. Dalam investigasi polisi, Madame Moni dan putranya, Marcel, memberi keterangan bahwa Blanche sering memberontak dan menunjukkan perilaku agresif. Meski sebenarnya, hal ini mungkin terjadi akibat isolasi ekstrimnya. Selain itu, saat pihak berwajib membawa Blanche, ia tidak menampilkan perilaku seperti yang ibunya sebutkan. Blanche justru terlihat tenang dan senang saat perawat memandikannya. Setelah perawatan yang cukup lama, berat badan Blanche bertambah dan ia bisa berbicara dengan kalimat pendek. Sayangnya, akibat penyekapan yang terlalu lama, Blanche mengalami trauma yang mendalam dan tidak bisa pulih sepenuhnya. Persidangan kasus Blanche Moni. Mencuatnya kasus ini memicu kemarahan publik yang begitu hebat. Hal ini bahkan sampai membuat sekelompok orang yang begitu marah berkumpul di luar rumah keluarga Moni, membuat Nyonya Moni mengalami serangan jantung. Madame Moni sendiri sudah dalam keadaan kurang sehat saat polisi menyelamatkan Blanche pada tahun 1901. Di usianya yang berkisar 70 tahunan, ia menderita masalah jantung dan fisiknya mulai melemah. Saat pihak berwenang membawa Nyonya Moni ke penjara, kesehatannya semakin memburuk. 15 hari usai penangkapannya, ia meninggal dunia karena komplikasi jantung. Dalam buku tentang Blanche Moni yang berjudul La Sequestri da Poitiers, Une affaire sans précédent, disebutkan bahwa Nyonya Moni mengubah surat wasiatnya sebelum kematiannya dan mewariskan kekayaan keluarganya untuk perawatan putrinya. Kata-kata terakhir yang ia ucapkan adalah, "Oh, my poor Blanche." Sementara sang ibu meninggal sebelum peradilan, Marcel Moni kemudian menghadapi pengadilannya sendiri. Dalam pembelaannya, ia menegaskan bahwa ibunya lah yang bertanggung jawab atas keluarga setelah ketiadaan sang ayah, bukan dia. Ia juga menyebut telah berusaha membuat hidup Blanche senyaman yang dia bisa, tetapi tidak bisa berdebat dengan ibunya. Pengadilan akhirnya memutuskan Marcel menerima hukuman 15 bulan penjara karena perannya dalam pemenjaraan dan penganiayaan Blanche. Meski begitu, sebagai seorang pengacara, Marcel akhirnya mengajukan banding atas keputusan itu. Ia menyatakan bahwa dia tidak pernah melakukan kekerasan terhadap saudara perempuannya. Ia pun memenangkan banding dan pengadilan membatalkan semua tuduhan. Usai pembatalan keputusan ini, Marcel beserta anak istrinya meninggalkan kota untuk menghindari amukan massa. Blanche Moni terus membawa trauma sepanjang hidupnya. Meski akhirnya menghirup udara segar, Blanche terus menderita masalah kesehatan mental. Ia didiagnosis dengan berbagai gangguan mental, termasuk anoreksia nervosa hingga skizofrenia. Blanche juga menderita eksibisionisme karena dibiarkan telanjang selama puluhan tahun, serta koprofilia, yaitu ketertarikan seksual pada kotoran manusia yang mungkin terjadi akibat kebiasaannya buang kotoran di kasur tanpa dibersihkan selama puluhan tahun.
Blanche Money kemudian menghabiskan sisa hidupnya dengan tinggal di sanatorium di Blois, Prancis, selama 12 tahun hingga kematiannya pada 13 Oktober 1913 di usia 64 tahun. Beristirahatlah dalam damai, Blanche.